Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Islami Rifai dari Departemen Teknik Informatika dari kelompok 1 yang telah melakukan praktikum mengenai hukum Snell yang didampingi oleh Kak Herianto. Untuk bahan uji teori, materi mengenai hukum Snell, yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian hukum Snell. Hukum Snell merupakan rumus matematika yang menyatakan antara hubungan sudut datang dengan sudut bias pada cahaya atau gelombang yang melalui batas antara dua gelombang yang memiliki medium yang berbeda. Adapun nama penemu hukum ini yaitu Wilbur Snellius. Di sini saya juga akan menjelaskan secara ringkas mengenai hukum Snell tentang refleksi dan hukum Snell tentang refraksi. Hukum Snell tentang refleksi. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi atau medium asalnya. Bunyi hukum Snell mengenai refleksi yaitu yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normalnya terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya, hukum Snell tentang refraksi. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang kecepatannya berbeda. Adapun bunyi hukum Snell tentang refraksi yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang ketiga yaitu sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Dan yang terakhir yaitu sinar datang tegak lurus terhadap bidang batas akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sudut kritis, cahaya monokrom, dan cahaya polikrom. Yang pertama mengenai sudut kritis. Sudut kritis merupakan sudut datang yang sinar biasnya sejajar atau berimpit dengan batas medium atau mempunyai sudut sinar bias 90 derajat. Selanjutnya yaitu mengenai cahaya monokrom. Cahaya monokrom merupakan cahaya yang terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang. Contoh cahaya monokrom yaitu cahaya merah dan cahaya warna ungu. Dan yang terakhir yaitu cahaya polikrom. Cahaya polikrom merupakan cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Contoh cahaya polikrom yaitu cahaya putih. Selanjutnya saya akan bahas mengenai light ray yang dipancarkan dari medium yang berindeks besar, kecil, dan berindeks sama. Yang pertama, bila light ray dipancarkan dari medium yang berindeks besar ke medium yang berindeks kecil, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Yang kedua, bila light ray dipancarkan dari medium yang berindeks bias kecil ke medium yang berindeks bias besar, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang terakhir, bila light ray dipancarkan dari medium yang berindeks sama, maka cahaya tidak akan dibiaskan, melainkan diteruskan. Adapun rumus matematika dari hukum Snell yang pertama, sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 atau bisa juga diturunkan, yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Karena V1 per V2 sama dengan N1 per N2, maka rumus ini bisa lagi diturunkan menjadi V1 sin theta 1 sama dengan V2 sin theta 2. Adapun keterangannya yaitu theta 1 dan theta 2 merujuk pada sudut datang dan sudut bias. Sedangkan untuk V1 dan V2 merujuk pada kecepatan cahaya sinar datang dan sinar bias. N1 merujuk pada indeks bias medium yang dilalui oleh sinar datang. Dan untuk N2 adalah indeks medium dari sinar bias. Demikianlah uji teori yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang hasil praktikum Snell's Law. Pertama-tama perkenalkan nama saya Kevin Manatagabi dari Departemen Teknik Informatika dengan NIM D121201098 yang dibimbing oleh asisten laboratorium yaitu Kak Herianto. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama adalah mengetahui hubungan antara sudut datang dan sudut bias untuk sinar cahaya yang berasal dari udara ke medium yang lebih rapat. Yang kedua adalah menentukan indeks bias dari trapezoid. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bagaimana prisma dapat menguraikan cahaya putih menjadi komponen warna. Hukum Snell. Hukum Snell adalah rumus yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut-sudut kejadian dan pembiasan. Hubungan itu terjadi ketika mengacu pada cahaya atau gelombang lain yang melewati batas antara dua media atau medium isotropik yang berbeda seperti air, udara, atau gelas. Hukum-hukum Snell dibagi menjadi tiga, yaitu hukum Snell tentang refleksi, hukum Snell tentang refraksi, dan sudut kritis. Yang pertama yaitu hukum Snell tentang refleksi, yaitu yang pertama sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Berikut adalah gambar dari hukum Snell tentang refleksi. Yang kedua adalah hukum Snell tentang refraksi, yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang. Yang kedua, perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang batas antara dua zat bening merupakan bilangan tetap. Berikut adalah gambar dari hukum Snell tentang refraksi. Sudut kritis. Sudut kritis adalah sudut yang berbentuk antara sinar datang dari medium yang lebih rapat terhadap garis normal, kemudian menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat atau sejajar dengan permukaan batas. Berikut adalah gambar dari sudut kritis. Cahaya dibagi menjadi dua, yaitu cahaya monokrom dan polikrom. Yang pertama yaitu cahaya monokrom. Cahaya monokrom adalah cahaya yang terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang. Contohnya adalah merah dan ungu. Yang kedua adalah cahaya polikrom. Cahaya polikrom adalah cahaya yang terdiri atas banyak warna dan banyak gelombang. Contohnya adalah cahaya putih. Yang berikutnya adalah jika highlight dipancarkan dari berbagai medium ke medium lain, maka yang pertama yaitu sinar datang dari medium berindeks besar ke medium berindeks kecil akan menjauhi garis normal. Yang kedua yaitu sinar datang dari medium berindeks kecil ke medium berindeks besar akan mendekati garis normal. Dan yang ketiga yaitu sinar datang dari medium berindeks sama tidak dibiaskan namun diteruskan. Berikut adalah urutan cahaya berdasarkan panjang gelombang, mulai dari panjang hingga yang terpendek, yaitu merah 620 sampai 750 nanometer, jingga 590 sampai 620 nanometer, kuning 570 sampai 590 nanometer, hijau 495 sampai 570 nanometer, biru 450 sampai 495 nanometer, ungu dan pink 380 sampai 450 nanometer. Fenomena pembiasan dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya yang pertama, pensil yang tercelup di air sebagian tampak membengkok. Yang kedua, intan dan berlian yang tampak berkilau. Yang ketiga, dasar kolam yang jernih tampak dangkal. Yang keempat, cahaya senter terlihat membelok. Dan yang terakhir adalah munculnya pelangi. Berikut adalah hasil percobaan laboratorium yang kami lakukan
Yang berada di kanan atas adalah percobaan pertama menggunakan disciplines, dan yang di kiri bawah adalah hasil percobaan kedua menggunakan trapezoid. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Arya Saputra dari kelompok 1 dengan NIM D12-12-01002 dari Departemen Teknik Informatika dengan asisten lab Kak Herianto. Hari ini saya akan membawakan ujian teori dengan judul percobaan, yaitu hukum Snells atau Snell's Law. Pertama yaitu bunyi tentang hukum Snells. Hukum Snells ditemukan pada 1621 oleh Wilbur Snellius. Hukum Snells ini menjelaskan tentang hubungan pembiasan dan pemantulan cahaya. Pertama yaitu hukum Snells tentang refleksi, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua yaitu hukum Snells tentang refraksi. Pertama yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Kedua yaitu perbandingan proyeksi antara sinar datang, dan sinar bias yang sama panjang adalah bilangan tetap. Berikut contoh gambarnya. Yang ketiga yaitu sudut kritis. Sudut kritis merupakan sinar yang terbentuk antara sinar datang dari medium yang lebih rapat terhadap garis normal. Sudut ini menghasilkan sudut bias sebesar 90 derajat atau sejajar dengan permukaan bidang datar. Berikut contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari apa itu cahaya monokrom dan polikrom. Cahaya monokrom merupakan cahaya yang terdiri atas satu warna dan panjang gelombang. Contohnya yaitu cahaya merah dan jingga. Kemudian cahaya polikrom merupakan cahaya yang terdiri dari banyak warna dan panjang gelombang. Contohnya yaitu cahaya putih. Selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika light ray melewati medium lainnya. Pertama, jika cahaya datang dari medium yang berindeks besar ke medium berindeks kecil, maka cahayanya akan menjauhi garis normal. Kedua yaitu jika cahaya datang dari medium yang berindeks kecil ke medium yang berindeks besar, maka akan mendekati garis normal. Ketiga yaitu jika cahaya datang dari medium yang berindeks sama, maka cahaya tersebut tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Selanjutnya yaitu urutan cahaya yang tampak berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu dari yang terpanjang yaitu merah dengan 620 nanometer sampai 750 nanometer. Kedua yaitu jingga dari 590 nanometer sampai 620 nanometer. Selanjutnya yaitu cahaya warna kuning dengan 570 nanometer sampai 590 nanometer. Selanjutnya yaitu hijau 490 nanometer sampai 570 nanometer. Selanjutnya warna biru dengan 450 nanometer sampai 495 nanometer. Dan yang terakhir yaitu nila ungu, yaitu dengan 390 nanometer sampai 450 nanometer.
Selanjutnya yaitu contoh pembiasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok. Kedua, intan dan berlian yang terlihat berkilau. Ketiga yaitu cahaya dasar kolam yang jernih tampak lebih dangkal. Selanjutnya cahaya senter yang terlihat belok. Dan yang terakhir peristiwa pelangi. Adapun rumus pembiasa perbandingan indeks bias antar dua medium yaitu N2 sama dengan N2 per N1 sama dengan C1 per C2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Sekian ujian teori yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kriswanto Swandi dari Departemen Teknik Informatika dengan NIM D121201022. Saya berasal dari kelompok 1 dengan asisten lab yang bernama Kak Herianto. Pada kali ini saya akan menyampaikan ujian teori saya mengenai Snell's Law. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami dan melihat peristiwa yang namanya pembiasan atau refraksi dan pemantulan atau yang biasa kita juga sebut dengan refleksi. Peristiwa yang kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari jika kita membahas tentang pembiasan adalah munculnya pelangi dan pensil yang dicelup ke dalam gelas yang berisi air. Pelangi kapanpun bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari setelah hujan. Dan peristiwa pensil yang dicelup ke dalam air, di mana pensil yang kita lihat setengahnya bengkok. Apa itu Snell's Law? Snell's Law atau hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik yang berbeda. Nama hukum Snellius ini diambil dari matematikawan yang bernama Willebrord Snellius. Hukum Snell's Law tentang refleksi menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Hukum Snell's Law tentang refleksi dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua itu hukum Snell's Law tentang refraksi yang menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang batas antara dua zat bening merupakan bilangan tetap. Pernyataan 2 dapat kita tulis dengan rumus matematis sebagai berikut. N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2, di mana N1 merupakan indeks bias medium sudut datang, N2 merupakan indeks bias medium sudut bias, theta 1 merupakan sudut datang, dan theta 2 merupakan sudut bias. Kemudian hukum pembiasan ternyata menyatakan bahwa dari gambar berikut. Pertama itu dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini bisa terjadi karena jika sinar datang dibiaskan dari medium yang kurang rapat ke lebih rapat mendekati garis normal. Yang kedua dibiaskan menjauhi garis normal. Hal ini terjadi karena sinar datang dibiaskan dari medium yang lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal dan diteruskan. Sinar datang yang tegak lurus terhadap bidang batas tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Rumus matematika pembiasan dapat ditulis dengan sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1, atau bisa juga kita tulis dengan N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Atau bisa juga kita tulisnya dengan V1 dikali sin theta 2 sama dengan V2 dikali sin theta 1, dengan theta 1 adalah sudut datang
Theta 2 merupakan sudut bias. V1 merupakan kecepatan datangnya sudut sinar datang. V2 merupakan kecepatan datangnya sudut sinar bias. N1 merupakan indeks bias medium sinar datang. N2 merupakan indeks bias medium sinar bias. Apa itu sudut kritis? Sudut kritis adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dari medium yang lebih rapat terhadap garis normal yang membentuk sudut sebesar 90 derajat atau sejajar dengan permukaan batas. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang terjadi apabila light ray dipancarkan dari berbagai medium ke medium yang lain. Yang pertama, sinar datang dari indeks bias medium besar ke indeks bias medium kecil akan menjauhi garis normal. Yang kedua, sinar datang dari indeks bias medium kecil ke medium yang besar akan mendekati garis normal. Dan sinar datang apabila indeks biasnya sama tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, munculnya pelangi. Yang kedua, pensil yang dicelup ke dalam air yang kita lihat di mana setengahnya membengkok. Yang ketiga, intan yang terlihat tanpa mengkilat. Yang keempat, dasar kolam yang terlihat dangkal. Dan yang kelima adalah sinar pada senter yang kita lihat membelok. Cahaya dibagi menjadi dua, yaitu cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik merupakan cahaya yang terdiri dari satu panjang gelombang dan satu warna. Contoh cahaya monokromatik adalah cahaya merah atau cahaya ungu. Cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik merupakan cahaya yang terdiri dari banyak warna dan banyak panjang gelombang. Contoh cahaya polikromatik adalah cahaya putih. Polarisasi cahaya merupakan proses pembentukan suatu gelombang cahaya dari cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Gambar berikut merupakan adalah contoh polarisasi cahaya. Demikianlah pembawa materi saya mengenai hukum Snell's Law. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syirat Makbul, NIM D1212010339 dari Departemen Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pekan kedua saya, yaitu hukum Snellius sebagai ujian teori saya. Adapun beberapa tujuan dari praktikum ini yaitu kami praktikan dapat mengetahui hubungan antar sudut datang dan sudut bias, praktikan mengetahui apa itu hukum Snellius, dan mengetahui indeks bias trapesium. Terakhir, praktikan dapat menunjukkan bagaimana prisma dapat menguraikan cahaya putih menjadi komponen utama. Hukum Snellius sendiri merupakan rumus matematika yang memberikan hubungan antar sudut datang, sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antar dua medium isotropik berbeda, seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari nama matematikawan Belanda Willebrord Snellius yang merupakan penemunya. Hukum ini juga bisa disebut hukum pembiasan karena bunyinya sama tentang pembiasan. Hukum ini menyebutkan bahwa nisbah sinus sudut datang dan sudut bias adalah konstan atau konsisten atau tidak atau berurutan yang tergantung pada medium. Perumusan lain yang ekuivalen adalah nisbah sudut datang dan sudut bias sama dengan kecepatan cahaya pada kedua medium yang sama dengan kebalikan nisbah indeks bias. Adapun 5 alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu tray table yang digunakan untuk mengukur sudut datang dan sudut bias. Tray table dapat digunakan untuk mengukur sudut datang dan sudut bias karena berbentuk seperti busur. Kedua ada light source yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Ketiga dan keempat masing-masing adalah D-shaped lens dan trapezoid sebagai objek percobaan, dan yang terakhir kita menggunakan kertas kosong atau blank paper sebagai tempat menggambar pola pergeseran cahaya.
baik sudut datang maupun sudut bias. Nah, adapun bunyi hukum Snellius tentang pembiasan sebagai berikut. Hukum 1 Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada sebuah bidang datar. Perbandingan sinar sudut datang dan sinus sudut bias untuk dua medium tertentu merupakan bilangan tetap. Sedangkan bunyi hukum 2 Snellius mengatakan bahwa jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, misalnya dari udara ke air atau dari udara ke kaca, maka sinar akan dibelokkan mendekat dari garis normal, dan berlaku pula sebaliknya, di mana jika sinar datang ke medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat seperti kaca ke udara atau air ke udara, maka sinarnya akan dibelokkan menjauh dari garis normal. Selanjutnya adalah indeks bias. Dalam hukum Snellius sendiri ada dua macam indeks bias, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak adalah saat suatu medium diartikan sebagai perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa atau di udara dengan kecepatan cahaya di dalam medium. Ini dapat dirumuskan sebagai N sama dengan indeks bias suatu medium, C sama dengan kecepatan cahaya di udara, dan Cn sebagai kecepatan cahaya di dalam medium. Maka Cn sama dengan C kali N. Adapun indeks bias relatif adalah di mana persamaan Snellius dapat dipakai untuk meramalkan apa yang terjadi jika cahaya datang dari udara menuju ke air, yang anggap saja ada lapisan udara antar kaca dan air. Selanjutnya adalah hubungan antara cepat rambat, frekuensi, dan gelombang cahaya dengan indeks bias. Tentunya saling berhubungan, bukan? Cepat rambat cahaya dalam medium kedua lebih kecil daripada medium pertama. Frekuensi cahaya sama dengan kedua medium, dan panjang gelombang cahaya dalam medium kedua lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya dalam medium pertama. Dalam praktikum ini kami juga melakukan dua jenis percobaan pembiasan, yaitu dengan lensa cekung dan dengan lensa cembung. Dalam lensa cekung sendiri, sinar sejajar dengan sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Poin yang kedua yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik tidak dibiaskan. Adapun sifat-sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Dalam lensa cembung beda lagi ceritanya, di mana dalam lensa cembung sinar-sinar istimewanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus di belakang lensa. Kedua, sinar melalui titik fokus di depan lensa dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ketiga, sinar datang yang melalui titik pusat optik tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Sifat-sifat bayangan dari lensa cembung ada tiga, yaitu apabila benda di ruang satu, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Apabila bayangannya di ruang 2, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan apabila bayangannya diletakkan di ruang 3, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang terakhir ada yang disebut pemantulan sempurna, di mana pemantulan sempurna sendiri terjadi apabila seberkas cahaya datang dari medium rapat ke medium kurang rapat dengan sudut datang yang lebih besar dari sudut batasnya atau sudut kritisnya, maka sinar-sinar itu tidak akan dibiaskan, melainkan dipantulkan. Peristiwa pemantulan inilah yang disebut pemantulan total atau pemantulan sempurna. Untuk mendapatkan terjadinya pemantulan sempurna harus dibutuhkan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sinar datang harus berasal dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Yang kedua yaitu sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Nah, terima kasih. Sekian pemaparan materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.